Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, selamat Paskah saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakan. Kita masih ada di suasana Paskah, suasana kebangkitan Kristus. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Yakni di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Dari dusta yang satu kepada dusta yang lain. Saudara yang terkasih, konteks daripada bacaan kita mengisahkan tentang dusta yang terjadi di kalangan mahkamah agama, dan itu pasca kebangkitan Kristus. Nah, saudara sekalian, menarik sekali untuk membahas kisah ini. Mengapa? Karena mulai daripada penderitaan, kematian, hingga kebangkitan Kristus, ada satu hal menonjol yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, yakni dusta. Mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun tentang Yesus, sehingga dusta menjadi solusi. Yesus harus dihukum mati atas apa yang tidak pernah dia lakukan, dan justru orang yang bersalah dibebaskan. Dan kemudian dalam bacaan kita, setelah Yesus bangkit, kembali lagi dusta itu diperdengarkan. Ketika para penjaga menyaksikan tentang apa yang terjadi di kubur Yesus, mereka juga mendengar apa yang dikatakan malaikat tentang Yesus yang telah bangkit. Ketika mereka pergi dan memberitakan kabar itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, justru di sana, oleh karena mereka diberikan sejumlah uang, serta mereka diberikan jaminan untuk tidak mendapat kesulitan ketika berita itu terdengar oleh wali negeri, maka mereka lalu menyampaikan berita dusta kepada orang-orang yang mereka temui. Saudara terkasih, dari dusta yang satu kepada dusta yang lain. Dusta dimulai di dalam penderitaan Kristus sampai kepada kematian, dan dusta itu kembali lagi muncul di kebangkitan Kristus. Dusta itu dilakukan oleh mereka yang mengatakan dirinya adalah pemimpin agama. Dusta telah membutakan hati mereka sehingga mereka tidak lagi bisa melihat kebenaran yang sejati dari kebangkitan Kristus. Ya, kebenarannya Kristus telah bangkit. Itu adalah kebenaran yang sejati dan fakta yang tidak terbantahkan. Tetapi justru mereka memperdengarkan adalah dusta dan bukan kebenaran. Kebangkitan Kristus tidak membawa perubahan apa-apa bagi mereka, sekalipun mereka mengetahui kebenaran itu. Dusta lebih menguatkan mereka dibandingkan mereka jujur terhadap diri mereka tentang kebenaran yang sementara terjadi di depan mata mereka sendiri. Demikian juga dengan penjaga itu. Mereka juga merupakan saksi mata bersama dengan Maria Magdalena dan perempuan yang lain di kebangkitan Kristus. Tetapi ketika mereka mendapatkan sejumlah uang dan mendapatkan jaminan keamanan, kebenaran itu tidak lagi mereka hiraukan. Yang mereka lakukan adalah mengikuti dan taat kepada apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Saudara terkasih, dari kisah dusta mahkamah agama ini, yang kita bisa belajar adalah ketika kita memulai dengan satu dusta dan kita tidak bertobat dan menyadari hal itu, maka kita akan melahirkan dusta yang lain. Dari dusta yang kecil akan menghasilkan satu dusta yang besar. Dusta adalah sesuatu yang kecil dan itu tidak berarti apa-apa. Dan banyak orang hidup di dalam dusta yang kecil-kecil itu. Tapi sadarkah kita bahwa justru dari dusta yang kecil itu akan melahirkan dusta yang lain? Karena itu saudara sekalian, di antara kita yang hingga hari ini
masih hidup di dalam dusta, sekalipun itu hanya dusta kecil. Kita harus sadar itu adalah dosa di hadapan Tuhan dan kita harus bertobat. Karena kalau tidak, ada hukuman yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebur-nyeburkan kebohongan akan binasa. Benar sekali, yang terus hidup di dalam dusta, kelak nanti ada hukuman yang Allah berikan. Saudara, di momen-momen kebangkitan Kristus yang kita rayakan ini menjadi semangat bagi kita untuk hidup dengan jujur di hadapan Tuhan, sekalipun itu mungkin adalah hal yang sulit, tetapi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Maukah kita memiliki komitmen untuk hidup jujur di hadapan Tuhan di dalam memperingati masa-masa kebangkitan Kristus ini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami dapat melakukan semuanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.